إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah dan Jumat rahimahumullah, semoga dirahmati oleh Allah Taala. Kaum muslimin sekalian, begitu juga untuk khotib
kita perlu sekalian semuanya selalu setiap waktu kita perlu memperbarui iman dan takwa kita, karena itulah yang Allah berikan kepada kita. Kita selalu memperbarui iman takwa kita, karena seringkali kita berkecimpung di dunia ini sebagai amalan dunia, kita tidak menyadari, entah sadar atau tidak, kita seringkali iman itu turun, atau kita takwa itu turun. Maka perlunya, wahai kaum muslimin, kita selalu memperbaiki iman dan takwa, khususnya di hari Jumat ini kita mendatangi sholat Jumat, kita niatkan untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Karena inilah bekal yang perlu kita siapkan nanti kelak dari kiamat, dari persidangan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah takwa, bukan harta, bukan hal-hal duniawi yang selalu kita cita-citakan inginkan, bukan semua itu. Tapi yang bekal dan bekal terbaik itu adalah takwa. Dan takwa pada Allah, semakin takut pada Allah, semakin mendekat pada Allah, semakin mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan di antara iman takwa itu yang sangat paling penting, yang itu merupakan bagian dari iman dan takwa dan tidak bisa dipisahkan, adalah keikhlasan. Yaitu di mana kita menghadirkan niat di setiap amalan kita, khususnya di ibadah, kita menghadirkan niat hanya karena Allah Ta'ala, tidak ada yang lain. Kita tidak memperdulikan ucapan atau perbuatan orang lain. Hanya yang kita lihat adalah bagaimana Allah ridho kepada kita, dan kita khawatir jika apa amalan kita itu menyelisih perintahnya, atau justru apa yang kita lakukan itu malah melanggar larangannya. Jadi inilah yang terus kita perhatikan masalah keikhlasan. Dan kita akan membawakan sebuah hadis yang perlu patut kita perhatikan. Hadis oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk kalian atau kalian tidak. Allah tidak melihat, tidak peduli kalian mau tampan apapun, mau harta sebanyak apapun, mau jabatan seperti apapun, tidak peduli Allah. Tapi Allah hanya melihat hati-hati kalian. Allah melihat hati-hati kita ini, melihat amalan kita ini, apakah telah bagus, apakah hati kita ada di terjatuhnya penyakit hati, apakah amalan kita telah benar, itulah yang Allah melihat. Dan sungguh di dalam Al-Quran juga banyak sekali Allah memuji orang-orang yang ikhlas. Terlalu banyak jika kita sebutkan betapa banyak keutamaan ikhlas, luar biasanya ikhlas, dan bagaimana Allah memerintahkan kita untuk ikhlas. Tapi kita akan sebutkan beberapa dalil, beberapa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, dan sekian banyak kita sebutkan beberapa untuk kita sampaikan, untuk jadikan kita renungan. Juga Allah telah diantaranya Allah berfirman dalam surat Al-Insan, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa 'asiran inna nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura." Maka kami berikan kepadamu orang-orang miskin, misalnya orang yatim, perantauan. Kami tidak pernah memberi makanan melainkan hanya yang mengharap itu Allah Ta'ala. Dan kami tidak menjadi balasan, tidak peduli kami akan mengucapkan terima kasih, kami hanya mengharapkan itu Allah Ta'ala. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Sesungguhnya yang kami ingat-ingat, yang kami perhatikan itu bukan rasa terima kasih kalian, kebalasan kalian, tapi kami takut akan azab yang datang dari Rabb kami pada suatu hari ketika orang bermuka masam dan penuh dengan kesulitan.
khawatir akan hari akhir, hari kiamat, hari persidangan, sehingga dia mempersiapkan amal sebaiknya. Setelah dia membeli makanan, namun dia ikhlas melakukannya. Dia melakukannya karena takut, bukan karena mengharap apapun dari manusia. Dan juga Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wa ittaba'a hawahu wa kana amruhu furata." Artinya, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang yang penyerahnya hati dan bertanggung dengan mengharap ridhoannya. Dan janganlah kedua mata berpaling dari orang-orang yang seperti ini, karena berharap kebiasaan kehidupan dunia. Dan janganlah kamu juga mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dan mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya. Dan adalah keadaannya itu orang-orang seperti itu melakukan batas. Di sini Allah mengingatkan kita sabar bersama orang-orang yang soleh. Kita berteman dengan mereka, bersahabat dengan mereka. Orang-orang yang dia berpikir pagi dan petang selalu ingat pada Allah, dia menjalankan kewajiban sholat lima waktu. Dan jangan Allah peringatkan kita, jangan mendekati orang-orang yang dia jauh mereka dari Allah, yang dia selalu mengingat dunia, selalu lalai dari Allah. Karena orang yang seperti itu, orang-orang yang menuruti hawa nafsu seperti itu, mereka orang yang melampaui batas. Dan yang kita sebutkan itu di antara pentingnya ikhlas, kita sebutkan lain keutamaan ikhlas. Kita sebutkan banyak dengan ikhlas, bahwasanya seorang yang ikhlas itu jika dia bertawasul dengan amal ikhlas itu Allah menerima. Bagaimana mungkin yang bagian kita ketahui di antara kisah 3 orang yang dia terkumpul di dalam gua. Mereka berdoa dengan amal yang solehnya yang ikhlas. Karena ikhlas, bayangkan orang ditutup di dalam gua, dia berjatuhan, itu buahnya berjatuhan baru besar, dan tidak ada harapan lagi. Kalau dia tidak ada harapan baru besar untuk jalan keluar, mereka itu jadi anggap kematian. Dan mereka berdoa dengan amal soleh, amal yang paling ikhlas. Mereka berdoa dan perlahan-lahan kemudian batu itu tersingkir, terbuka dan mereka besar. Dan juga di antara keutamaan begini kita ketahui bahwasanya kita pernah mendengar di sana Yusuf bagaimana dia digoda oleh seorang istri raja. Bagaimana tidak kondisinya seperti itu, masih muda, sahabatnya menggelora, dan dia digoda oleh wanita cantik, bahkan dia dikurung, dikunci dan di dalam kamar dengan api yang dahsyat. Tapi dengan keikhlasannya itulah Allah selamatkan dia dari perbuatan yang keji, perbuatan zina. Dan keikhlasan di antara hal utama seorang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas, akan dia utama luar biasa. Dia diselamatkan dari neraka. Dia diharamkan dari api neraka. Meskipun dia seandainya dia berbuat berbagai banyak dosa, tapi jika dia ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, dia merenungi kalimat ini, menjalankan konsekuensinya dengan ikhlas, maka dia bisa mampu. Dia tidak akan dihapuskan dosa-dosa, bukan itu lagi. Dan itulah di antara sekian banyak keutamaan ikhlas yang ini bisa seandainya ditambah bisa menjadi panjang sekali. Karena para ulama telah menuliskan berbagai kitab-kitab yang berjilid-jilid. Dalam kitabnya itu ketika membahas kitab fikih tidak luput dari pembahasan ikhlas. Karena saking utamanya ikhlas ini. Maka dari itu kami nasihatkan untuk jamaah sekalian dan untuk khotib agar kita memperhatikan masalah ikhlasan ini. Kita hanya mengharap ridha Allah tanpa Allah. Dan kita tidak perlu memperdulikan apa kata orang. Dan ini aku boleh ada astagfirullah li wa lakum wa li sayyidil muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Taala. Ada beberapa faktor di depan hukum kita sehingga kita bisa melakukan ibadah ikhlas. Karena kita bahas utama ikhlas, bagaimana kita bisa mencapai keikhlasan? Kita mencari derajat orang yang Allah sebut dengan mukhlasin, untuk memuji orang-orang yang ikhlas, yang memuji orang-orang yang ikhlas. Di antaranya perlunya kita belajar ilmu, menuntut ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i, itu mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, bagaimana pemahaman para salafus saleh, itu para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka telah diberi surga. Perlu kita untuk selalu menimba ilmu, karena bagaimana kita bisa tahu ikhlas dan bagaimana caranya kalau kita tidak menuntut ilmu, maka inilah pentingnya menuntut ilmu syar'i. Yang kedua, sebagaimana telah kita sebutkan di buku pertama tadi, perlunya berteman dengan orang-orang soleh, orang-orang yang ikhlas. Karena teman itu as-sahibus sahih. Teman itu menarik. Jadi kalau kita berteman dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang tidak ikhlas, maka kita akan mengikutinya. Maka pentingnya kita memilah-milih teman yang soleh, teman yang ikhlas, teman yang beriman, bertakwa. Dan ketiga, itu kita perlu membaca sirah perjalanan hidup kisah orang soleh, khususnya kisah-kisah orang yang ikhlas, dan bagaimana mereka mendapatkan keutamaan dengan keikhlasan mereka tersebut. Bagaimana yang telah kita sebutkan tadi tentang bagaimana Nabi Yusuf dan kisah pemuda, banyak juga kisah-kisah lain. Yang keempat, perlunya kita berjuang melawan hawa nafsu, dan kita turuti hawa nafsu terus-menerus, karena ini akan menodai keikhlasan kita, mengurangi keikhlasan kita. Sungguh-sungguhlah, karena seorang tidak akan dapat mencapai keikhlasan kalau tidak bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, kecintaan pada dunia, ketenaran, harta, sanjungan, dan lain sebagainya. Perlu kita bersungguh-sungguh mengusahakan. Yang terakhir, yang paling penting, kita iman berlemah. Inna dhaifun wallahu ghaniyyun hamidun. Dan sesungguhnya Allah lah yang maha kaya, maha terpuji, dan Allah yang bisa memberikan kita pertolongan agar kita bisa senantiasa ikhlas, jadi orang ikhlas dan istiqomah di atas keikhlasan. Karena itu kita perlu selalu berdoa meminta pertolongan. Ini yang paling utama agar kita bisa menjadi hamba yang ikhlas. Kita sering berdoa memohon setiap jujur di antara kejadian komat, khususnya tadi di antara khutbah ketika sholat sendirian di ketika malam terakhir, buka puasa dan lain sebagainya, banyak kita manfaatkan untuk berdoa agar Allah menganugerahkan kita keikhlasan. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu 'anna. Allahumma ihdina ila siratal mustaqim. Allahumma ihdina ila siratal mustaqim. Wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-iman wat taqwa wal ikhlas di qulubina. Allahumma ya razzaq ya fattan. Allahumma rzuqna ikhlas ya Allah di kulli a'malina ya Allah, khususan fi ibadatina. Allahumma ya Allah Rabbana hab lana ikhlasan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ya Rabbana Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin wa'idna wajnubna
من مكائد الشيطان وإبليس. اللهم يا الله، اللهم انصرنا، اللهم انصرنا لنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وإخواننا في كل مكان، خصوصا في فلسطين يا الله. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. في الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن
صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.